Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sigit Chandra Permana, mahasiswa BINUS dengan NIM 26023388831. Hari ini saya akan melakukan wawancara dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah karakter building dengan tema membangun budaya damai di sekolah dengan program pendidikan karakter untuk mencegah kekerasan di lingkungan sekolah. Dan di samping saya sudah ada narasumber kita untuk hari ini, yaitu Bapak Roni sebagai seorang guru pengajar MI yang sudah aktif menerapkan pendidikan karakter dalam kegiatan belajar mengajarnya. Halo, selamat datang dan terima kasih sudah meluangkan waktunya Pak Roni. Ya, sama-sama. Mungkin sebelum kita masuk ke dalam topik utamanya, mungkin boleh Bapak untuk memperkenalkan diri secara singkat kepada kita semua. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Roni Bagus Priyono. Saya merupakan salah satu guru di Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Pati, tepatnya di Kecamatan Pucakwangi. Dan saya juga alhamdulillah sudah selama 5 tahun mengajar di MI yang saya jadikan sebagai tempat pengabdian. Ya, seperti itu kiranya. Baik Pak. Nah, kita tahu ya Pak bahwa kekerasan di sekolah itu masih sering terjadi, baik verbal maupun fisik, bisa juga dalam bullying dalam melalui media sosial. Nah, menurut Bapak apa yang terjadi penyebab utama dalam masalah ini Pak? Jadi untuk masalah penyebab utama dari bullying dan juga kekerasan yang tepatnya pada akhir-akhir tahun ini marak terjadi, itu sebenarnya terjadi akibat pemahaman norma-norma dan nilai-nilai kebudayaan yang ada di masyarakat itu kurang diterapkan di anak-anak kecil itu, dan di mana anak-anak sekarang itu berbeda jauh karakternya dan juga adabnya daripada anak-anak di era zaman dahulu waktu saya kecil itu. Kalau sekarang itu banyak sekali anak-anak yang memang adabnya itu kurang sopan terhadap gurunya sendiri, dan juga terhadap temannya itu mereka itu saling arogan dan tidak saling menghargai. Misalkan ada ini istilahnya ketidaksamaan atau ketidaksamaan atau ya kesetaraan, itu menjadi salah satu objek untuk jadikan sebagai bahan bullying atau ini tadi kekerasan. Dan akhirnya anak yang dijadikan bahan ini ejekan, dibully, itu akhirnya mereka itu merasa takut untuk masuk sekolah, dan kemudian merasa takut bertemu dengan masyarakat luas dan lain sebagainya. Itu menyebabkan. Jadi untuk penyebabnya itu adalah pemahaman dan penerapan nilai-nilai dan norma yang ada di masyarakat itu kurang diterapkan. Baik. Nah, selanjutnya ini menurut Bapak Roni, seberapa pentingkah membangun budaya damai itu di sekolah? Kalau membangun budaya damai di sekolah itu sangat penting sekali. Karena apa? Karena jika sekolah itu menerapkan budaya damai, misalkan juga menerapkan adab dan juga norma-norma karakter anak terbentuk dengan baik, itu akan menjadikan suatu masyarakat yang di lingkungan sekolah itu, itu menjadi damai, dan juga anak-anak ini pun dalam bersosialisasi di masyarakat, khususnya di luar sekolahan, itu juga dibawa, misalkan dari adab sopan santun, cara berbicara dengan yang lebih tua, dan juga adab dalam berbicara itu juga harus bisa diterapkan.
Berarti sangat penting ya Pak ya? Ya, sangat penting sekali, sangat penting sekali. Baik, ini selanjutnya apakah budaya damai itu bisa dibentuk secara langsung melalui aturan atau perlu pendekatan lain? Nah, kalau budaya damai itu sebenarnya selain dari aturan, yang paling penting itu adalah melalui pendekatan. Soalnya apa? Soalnya untuk ini maaf ya, mohon maaf, untuk pendidik sendiri sekarang itu kalau mengajarkan budaya-budaya damai, kemudian mengingatkan atau menegur anak, itu menjadi momok yang sangat menakutkan. Karena apa? Karena para pendidik ini, para guru khususnya itu takut. Karena takutnya seperti ini, misal ada si anak A, ini mempunyai suatu masalah, kemudian kita tegur. Nah, saat kita tegur dan kemudian di mata masyarakat atau netizen lain itu salah, itu menjadi momok yang sangat mengerikan ya. Soalnya di sisi lain orang tua misal tidak terima, kemudian menyeret suatu perkara tersebut jalur hukum, itu kan repot. Ya, seperti itu. Baik. Nah, ini lalu apakah budaya damai di sekolah ini itu tanggung jawab seluruh guru ataukah cuma guru BK ataupun guru agama tertentu atau bagaimana mungkin? Kalau budaya damai ini saya kira menurut saya sendiri ya, ini yang sudah berkecimpung di dunia pendidikan yang sudah saya jalani, budaya damai itu wajib dilakukan oleh seluruh elemen yang ada di suatu instansi tersebut, di suatu sekolah tersebut, baik dari kepala sekolah, kemudian guru BK, guru agama, dan lain sebagainya. Intinya intinya suatu instansi atau suatu sekolah itu harus menerapkan budaya damai agar nanti terciptanya suatu kekeluargaan yang harmonis seperti itu. Nah, baik Pak. Selanjutnya ini, lalu bagaimana bentuk implementasi program tersebut kalau di lingkungan sekolah itu Pak? Ya, kalau untuk implementasinya itu kita sebagai pendidik tentunya kita itu harus mendidik, bukan mengajar. Itu ada perbedaannya. Kalau mengajar itu kita hanya menyampaikan suatu materi yang ada di suatu bahan bahan ajar atau silabus dan sebagainya. Kalau mendidik, kita itu mendidik secara karakter. Jadi kita itu menggembleng, membentuk suatu karakter anak menjadi, misalkan anak itu penakut, kita didik agar anak tersebut menjadi anak yang pemberani, pede, dan lain sebagainya. Kemudian anak yang sering melakukan suatu pelanggaran, itu kita didik dan kita gembleng agar agar nantinya berubah menjadi lebih baik, walaupun asalnya itu anak tersebut tidak menaati peraturan, istilahnya itu sering nakal, itu menjadi anak yang tidak nakal lagi. Nah, itu jadi implementasi itu kita harus mendidik anak-anak tersebut dari yang kecil sampai hal yang besar. Dan tentunya kita itu harus juga mengajari anak-anak untuk mentaati aturan. Karena karena sekarang itu banyak sekali aturan-aturan yang dibuat sedemikian rupa dari A sampai Z, banyak sekali, akan tetapi aturan tersebut malah tidak berlaku, dilanggar. Nah, seperti itu. Baik. Nah, pertanyaan selanjutnya Pak, ini apakah metode seperti permainan atau bermain seni itu bisa untuk meningkatkan karakter anak-anak menjadi lebih baik, atau mungkin bagaimana? Ya, untuk seni dan permainan itu memang sangat penting bagi karakter anak, karena melalui seni dan bermain itu anak-anak bisa menyalurkan inspirasinya dan juga suatu unek-unek yang ada di dalam pikirannya. Jadi melalui seni itu anak-anak akan menjadi suatu anak yang mempunyai karakter khusus, ya, daripada anak itu
diberikan suatu hal-hal yang monoton, anak-anak itu akan bosan. Jadi lebih enak untuk Ya, bermain gitu ya. lebih enak untuk bermain. Misalkan dalam pelajaran, anak-anak itu ketika dikasih pelajaran ya dari materi A sampai Z, itu pasti anak-anak akan bosan. Wah, Pak, kok gini ya? Pelajarannya seperti ini terus. Pak, sekali-kali dong Pak kita belajar di outing class atau membuat suatu game. Nah, seperti itu. Nah, suatu game dan permainan atau seni itu kalau dijadikan satu dalam suatu pelajaran itu akan menjadi asik, dan anak-anak itu akan mudah mengingat daripada harus menghafal materi-materi yang sudah ada. Nah, bisa sedikit berikan contoh tentang permainan ataupun seni mungkin Pak? Ya, untuk permainan mungkin contoh kasarannya ya, apa, bermain atau apa mungkin? Ya, untuk bermain atau seni ini juga itu tergantung dari metode belajar pendidik ya, dari pendidik. Kalau saya suatu permainan yang saya pakai atau suatu game dalam permainan yang saya pakai itu biasanya kita membuat suatu nyanyian seperti ice breaking ya, seperti ice break, karena anak-anak itu jika dikasih suatu permainan atau intinya hiburan dalam pelajaran itu akan semakin senang, tidak bosan ya, mudah mengingat. Misal kita bernyanyi, kasih bolpen atau dikasih pertanyaan, nanti di ini estafet dari satu yang ke yang lain. Ketika lagu berhenti, nah di situ dia harus memberikan jawaban. Iya, memberikan jawaban. Nah, itu salah satunya, dan masih banyak lagi. Nah, ini selanjutnya Pak, dalam pengamatan Bapak sendiri nih, apakah program tersebut berdampak yang sangat signifikan terhadap perilaku anak-anak di sekolah mungkin? Ya, maksudnya tentang permainan atau pengajaran dengan adanya unsur seni dan permainan mungkin dalam proses pembelajaran. Ya, itu apakah menurut Bapak sendiri ada peningkatan yang signifikan tentang perilaku siswanya mungkin? Ya, kalau untuk peningkatan dari hal tersebut itu ada, karena dari sisi tersebut banyak ada anak yang memang bosan dalam belajar, kemudian ketika mereka bosan itu tidur, kalau diajar itu tidur, sampai ada anak yang memang bosan dengan pelajaran. Akhirnya apa? Akhirnya pada jam tersebut, hari tersebut, nah itu mereka bosan. Akhirnya apa? Bermain sendiri, kadang di luar kelas, kemudian dicari oleh teman-temannya, kemudian di dalam kelas tidur, memilih tidur daripada mengikuti pelajaran, memilih ramai sendiri. Nah, seperti itu gitu, ya. Iya. Jadi itu dalam suatu perkembangan itu sangat bagus ya, sangat bagus. Nah, lalu Pak, ini kan permainan, ada unsur seni dalam proses pembelajaran ini, lalu apa tantangannya ini Pak untuk melaksanakan program tersebut untuk meningkatkan karakter bagi siswa-siswi Bapaknya ini? Iya, untuk tantangannya sendiri itu kita itu sebagai pendidik juga, pertama kita itu susah dalam mengondisikan anak-anak. Itu yang paling susah di situ, karena anak-anak ketika kita itu akan mengawali suatu pelajaran yang berbeda dengan pelajaran yang lainnya, seperti itu sangat sulit untuk mengondisikan. Kadang ada yang rame, kadang ada yang kalau anak-anak ya seperti itulah. Nah, pasti tahu sendiri. Bermain sama teman-temannya lebih asik daripada belajar ya. Seperti itu. Nah, kemudian dalam menghadapi tantangan tersebut, strategi apa mungkin yang Bapak terapkan dalam proses belajar mengajarnya untuk sedikit mengurangi beban dalam tantangan untuk mewujudkan atau mengimplementasikan program tersebut? Ya, kalau dalam mewujudkan program itu saya untuk juga menghadapi tantangannya mungkin. Oh ya, untuk menghadapi tantangan juga ya yang saya lakukan itu adalah
Yang pertama, saya kasih anak-anak itu materi yang sesuai porsinya. Kemudian setelah itu kita praktek. Nah, dalam materi pasti ada yang namanya bacaan. Kemudian kita belajar sebentar, kemudian tutup buku, kemudian kita membuat suatu kuis yang dalam kuis tersebut dibuat suatu game. Nah, jadi dibuat suatu game. Nanti anak-anak itu lama-kelamaan akan mengikuti. Ya, itu untuk mengatasi tantangan tersebut. Jadi sedikit demi sedikit kita rubah pola pikir mereka. Seperti itu. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir ini Pak ya. Apakah Bapak ini punya contoh kasus nyata tentang keberhasilan penerapan program tersebut dalam peningkatan budaya damai yang ada di sekolahan? Kalau contoh kasus nyata mungkin tentang keberhasilan pembelajaran berarti. Dan program tersebut Ya, kalau diterapkan permainan, seni dan lain-lain. Ya, kalau untuk bukti nyata dan keberhasilan itu diantaranya anak-anak itu ketika pelajaran tidak lagi bermain atau gocek sendiri, kemudian bersama temannya itu tidak saling mengejek dan saling menghargai, dan juga ketika orang itu mereka melakukan suatu aktivitas yang bisa melupakan suatu kejadian, suatu kejadian atau suatu kebudayaan, maka anak tersebut bisa melakukan rutinitas sesuai yang kita ajarkan. Jadi dalam budaya damai di sekolah itu memang bisa terlaksana atau bisa terimplementasi. Seperti itu. Mungkin Pak Roni, sebelum kita akhiri wawancara ini, ada pesan untuk para pendidik, orang tua, mungkin murid? Ya, pesan saya untuk pendidik dan juga orang tua ya, itu harus belajar dalam artian memahami karakteristik anak, dan juga belajar untuk membangun nilai-nilai dan moral anak, juga karakter anak. Dan kita itu harus mengontrol terus. Jadi anak itu harus dikontrol. Kalau tidak dikontrol nanti akan lepas. Kemudian banyak sekali kasus-kasus di luar sana bahwasanya anak itu jadi di luar kendali. Akhirnya kenakalan remaja itu semakin merajalela ya, sebagaimana ini. Seperti itu pesan saya. Baik Pak. Terima kasih Pak Roni atas waktu dan wawasannya yang sangat bermanfaat ini. Saya yakin kejelasan Bapak ini memberikan inspirasi, tidak mungkin bagi saya aja, tapi untuk tenaga pendidik dan teman-teman di luar sana. Ya, demikian wawancara kita hari ini dengan Bapak Roni selaku guru yang aktif membangun budaya damai di lingkungan sekolah, khususnya di sekitar sekolah madrasah. Nah, saya Sigit Permana, mahasiswa BINUS, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda semua. Semoga wawancara ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Haji. Terima kasih. Kita masih ada sesi foto sekali lagi, Bang.